Kemudian gawian Allah yang ma'adaakan dan maniadaakan tadi itu satu. Dua, Allah begawi memakai sebab. Allah begawi walaupun mustahil bagorot tetapi memakai sebab. Allah memakai sebab lading sebab padat daging, obat sebab sembuh penyakit, payung sebab naung dari panas matahari. Allah memakai sebab walaupun Allah kada bergantung lawan sebab. Biar kadada payung Tuhan kuasa menaungi seseorang, biar kadada lading Tuhan kuasa memagat daging, biar kadada obat Tuhan kuasa menyembuhkan penyakit. Tapi Allah berisi sistem baolah alam semesta ini ada sebabnya, maka memakailah Allah akan sebab itu. Maka Allah maolah alam ini atas dasar cintanya Allah. Allah begitu cinta, maka dijadikanlah alam semesta ini terjadi karena cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lawan Allah ta'ala itu kadang mungkin kawa langsung mengenal, karena sidin mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu enak dalam sifatnya. Maka dari karena itu sidin hendak manahwakan lawan kita, diulahlah makhluk. Nah, kecintaan sidin hendak menampayakan diri sidin, diulah sidin makhluk. Jadi bergerak dan berdiamnya makhluk ini Tuhan itu menampayakan akan kita betapa Tuhan itu ada dan seterusnya. Jatanya kadada makhluk kada kawal lalu kita mengenal dan mengetahui, walaupun kita tahu Allah kada perlu lawan makhluk, Allah kada perlu lawan sabab, tapi itulah sistem yang sudah diatur Tuhan, bahwa khalaqal khalqa lihikmah wa qawa 'alaiha ilmah ay wa iradatah. Allah sudah menghendaki dan mengetahui nang kaya itu adanya, maka terjadilah sabab. Maka sebagai kesimpulan sederhana, jadi ini diulang-ulang, Allah lawan sabab itu sangat suka dan cinta. Siapa sabab yang dimaksud itu? Ialah insanul kamil. Siapa insanul kamil yang dimaksud itu? Dialah sayyiduna wa habibuna Muhammad. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal insan al-maqsud bihadza ta'lim. Allah maolah manusia dan melajari lawan manusia itu sesuatu yang ada tahu. Siapa manusia yang dimaksud itu? Katanya Habib Ali, wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Al-maqsud bihadza ta'lim. Nah, dari karena itu percintaan Allah ini adalah selalu dan setiap saat, dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau bahasa Arabnya innallaha yusalli 'alan nabi wal malaikata yusalluna 'alan nabi. Itu kan bahasa nahwunya. Allah Ta'ala itu yusalli kada pernah ampih menambah-nambah rahmat, karena yusalli fi'il mudhari' lidawam wal istimrar. Balawasan setiap waktu, setiap saat Allah itu menambah-nambah kepada kekasihnya akan rahmatnya. Wal malaikah yusalluna 'alan nabi. Para malaikat mendukung gawian Tuhan menambah-nambah itu tadi, bahkan berucap teruskan ya Allah.
tambahi lagi ya Allah. Malaikat berselawat. Lalu Allah supaya orang beriman ini beruntung diperintah oleh Allah jalan keberuntungan dipadahkan Tuhan. Ujar Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, dukung gawian unda menambah-nambah rahmat lawan kekasih unda. Nah, dukung, jangan kada didukung. Ujar orang beriman, kami mendukung ya Allah. Dan malah kami pun berucap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahi lagi ya Allah. Jangan stop, jangan tegana, jangan dikurangi, tambahi lagi ya Allah. Nah, kalau begitu mari kita mencoba memulai membujurkan sinyal pandangan bahwa Allah Ta'ala itu tiap hari, tiap detik berarti menambah-nambah terus kesempurnaannya kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Di langit atau di bumi, di pohon ataupun di ranting, di buah ataupun di biji, ringkas kata di seluruh alam semesta, itu adalah sebuah cerita yang menunjukkan percintaan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang langit belum runtuh, rahmat dari Allah. Sampai sekarang bumi masih subur, rahmat dari Allah. Kenapa rahmat itu turun? Karena Allah yang menghendaki. Kemana turunnya rahmat itu? Kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena Rasulullah telah dinyatakan jelas oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya buat umat beliau, tapi seluruh alam semesta. Beliau adalah sebab dari segala-galanya. Nah, jadi kita ini tampiasannya aja. Nah, ujar orang bari barakat Rasulullah jadi kayak ini. Nah, jadi mun hendak dapat barakat sidin, banyaki membaca, menyuruh dan memohon kepada Allah. Ya Allah, luruk lagi ya Allah, luruk lagi. Lalu kena tampias. Luruk lagi ya Allah, luruk lagi. Kita pasti mendukung sudah lawan gawian Allah. Terus baca lagi, luruk lagi Tuhan. Akhirnya Allah bila meluruk kepada Rasulullah rahmatnya, kita kena tampiasnya. Apapun yang di awak kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu adalah kelebihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamkah? Sekali ini jauh benar bahwa apapun yang dari ujung rambut sampai ke ujung batis, apapun yang ada di masjid ini, apapun yang ada di langit dan di bumi, semua itu adalah kebesaran dan kemuliaan serta tambahan rahmat yang dikasih Allah kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hilangkanlah dirimu, masrakanlah Nur Muhammad dalam batang tubuhmu, bahkan masrakanlah Nur Muhammad di langit dan di bumi, kau akan melihat keelokan Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya Habib Ali bilang, ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib. Wahai orang yang sangat sempurna, kau telah kulihat nampak di barat, di timur, di setiap waktu, di setiap tempat. Hingga orang-orang saleh yang telah dibukakan hijab oleh Allah, dia telah melihat dan memandang dengan mata kepalanya akan kehebatan nur kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kehebatan itu di langit, baik kehebatan itu di bumi, baik kehebatan itu di awaknya sendiri. Hingga siang dan malam dia selalu minta lawan Allah, mendukung lawan Allah. Tambahi lagi ya Allah, tambahi lagi ya Allah, tambahi lagi ya Allah. Bukan dirinya yang nampak, bukan dirinya yang hebat, tapi dia telah melihat kehebatan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dia telah melihat dan merasakan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad. Maka dari karena itu Allah subhanahu wa ta'ala saking memuliakannya lawan Nabi Muhammad dan minta dukungan kita atas cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, diwajibkan tahiyat akhir membaca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggal salawat di tahiyat akhir ada sah sembahyang seseorang. Kalau baik imannya sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu assalamualaikum warahmatullahi kada sah sembahyang. Kenapa? Salawat tertinggal, salawat tertinggal. Nah,
Jadi mudah-mudahan ya Kalimantan Selatan, mudah-mudahan kita Kalsel kalian selamat. Berkat apa? Karena sudah sering dan suka membaca salawat. Kenapa jadi salawat itu dibaca? Karena mendukung sama Allah Ta'ala dan berucap terang-terangan, teruskan ya Allah. Mulut ini seandainya setiap waktu dan saat memuji akan rahmat yang diberi Allah kepada Nabi Muhammad, setiap waktu dan saat nggak akan habis puji-pujian itu, karena Allah selalu menambah. Nang kada ditambahi sudah kada kebatisan kita memuji, nang kada usah ditambahi ikas, nang ada aja muhasidin tenang. Alifiyul am, hidung sidin pas huruf alif mancung kita nih tak huruf nun alis kita nih kan? Jangan manusia takutan hantu aja takutan nun kita saking kada bungasnya. Alifiyun alfiyun fan nih bulat mulut nih kayak huruf mim halus kada wawah, bibir gonol kayak iwak patin kada bungas, itu muha putih kemerah-merahan di dunia, karena di akhirat warna sempurna putih ke kuning-kuningan, dan itu hanya bagi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Rambut ikal bila berdudukan di majelis pasti bahu sidin peningginya daripada yang ada. Jauh-jauh sudah kelihatan orang tahu itu Rasulullah. Kenapa? Bahu sidin tinggi, berjalan lawan orang tinggi sama tingginya. Nah itu hebatnya Rasulullah. Ada kita ini kata PKH itu. Awan melindungi setiap saat, batu-batu keras, kerikil yang tajam jadi seperti hambal yang lembut bila Rasulullah menjajah. Basarah diri alam semesta. Warawadatul jibalus summu min dhahabin. Ini baru jasadnya beliau. Sampai najis yang keluar dari batang tubuh beliau tidak najis. Kami sidin boleh diminum, maaf, kotoran sidin boleh dimakan, darah sidin boleh dimakan, suci. Bahkan ketika beliau mengeluarkan hajat besar, pohon-pohon pun bergerak tanpa kaki mendatangi Rasulullah, mengelilingi ngolah jamban agar Rasulullah nggak ada yang melihat ketika qada hajat. Tamshi ilaihi ala saqim bila qadam. Sahabat-sahabat itu pasti berabut lawan kamihnya Rasulullah. Bila sudah Rasulullah besunguk bapak ngebekamnya darah sidin itu dirabutakan oleh sahabat. Kenapa? Berkat panglima perang di zaman Rasulullah menang terus sekalinya pernah kopiah sidin itu gugur cari sidin. Kenapa? Jangan kawal nyawa mencari benar kopiah yang buruk lalu itu. Masalahnya bukan kopiahnya, unda di situ menyelipakan rambutnya Rasulullah. Itu nang olah menang terus perang. Ada rambut Rasulullah. Sampai seorang sahabat yang ma'akal demi mewujudkan hajatnya, dia ketika Rasulullah, siapa yang hari ini pernah aku sakiti, pernah aku ganggu, hari ini kita berhitung, jangan sampai di akhirat. Ada sahabat nama akal datanginya, ya Rasulullah, pian suah tungkat pian menyatuk lawan ulun. Jadi hari ini ulun hendak menyatuk pian juga. So, padahal lagi sahabat tumbur bungolnya nih wani hendak menyatuk Rasulullah. Hasan Husain pulang cucu Rasulullah maju, biar ulun aja. Amun ujar Rasulullah, siapa yang menyatuk itu nang dihukum. Waktu itu ya Rasulullah, ulun kada berbaju jadi tungkat pian kena awak ulun. Maju sahabat bungolnya, jangan kes menyatuk aja tuh berelaan. Sudah nih suruhnya pulang, Nabi memacul baju, sidin baju di hadapan Rasulullah, dikecupnya lah pusat Rasulullah. Habis dikecupnya dia diam diri. Ini aja ya Rasul yang belum inginkan. Tidak ada di hati hendak membalas lawan pian, tidak ada di hati hendak memukul pian. Ulun ingin bibir mulia ini menyentuh tubuh mulia, tubuh pian. Apa kata Rasul? Siapa yang tubuhnya bersentuh dengan tubuhku, haram api neraka menjilat awak. Jadi jar sahabat kami, oh sudah ya Nabi rezeki nang seikong, hancur awak sidin. Itu baru awak sidin, belum akhlak sidin. Ini awak sidinnya hanya.
Kalau Sayyiduna Ibrahim bergelar Khalilullah, maka Rasulullah bergelar Habibullah. Ada kegampangan. Nah, jadi mari kita kembali menimbulkan rasa kagum kita betapa Rasulullah orang pilihan, beruntung dunia akhirat. Beruntung lagi juga kita nang mendukung akan Allah yang telah menambah-nambah rahmat dan kemuliaannya kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Habib Ali bilang dalam maulidnya, an jamalin masyhudin bil ain, bahwa keelokan Rasulullah, kebungasan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah di alam semesta dimanapun berada itu nampak dilihat oleh mata. Hingga orang-orang sufi pernah berkata, seandainya aku terdinding dari Rasulullah sekejap mata aja, kuhukumkan diriku murtad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, jadi pintangan gawian Allah ini amalannya apa? Nah, semalam kita bujur-bujur memandang yang baik, itulah malam minggu semalam. Nah, sekarang tambahannya kagumilah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dukung terus Allah menambah-nambah akan kebesaran dan kemuliaannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita punya Tuhan, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kita punya kitab, kitab yang suci dan benar. Kita punya Nabi, Nabi sebaik-baik Nabi. Orang yang beriman, jangan lagi pusing dan sakit hati. Kita punya Tuhan, Tuhan yang jujur. Kita punya kitab, kitab yang lengkap. Zabur, Injil itu semua lengkaplah Al-Quran. Kita punya Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jangan lagi pusing, jangan lagi sakit hati. Pokoknya senyum terus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pokoknya jangan lagi ada mongot, sudah muha kada bungas merangut pulang. Bawa imam, bawa gembira. Pokoknya terus dan terus, biar ringkas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semakin kita mendukung, semakin kita dicintai oleh Allah. Semakin kita membaca salawat, semakin kita disayangi oleh Allah. Bahkan jalan agar Allah sayang benar lawan kita, jalannya Allah telah berucap, dukung Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mendukung Allah, menambahi rahmat kepada kekasihnya, malah membaca salawat siang dan malam untuk meminta terus Allah berbuat seperti itu, Allah cinta lawan orang itu dan dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca dukungan salawat sekali kepada Allah seumur hidup sekali aja, dan nyampe ibadat seumur hidup kada pernah menggawi dosa, setiap waktu setiap saat seumur hidup menggawi ibadat aja ditimbang gawiannya nang seumur hidup ibadat lawan sekali salawat tabarat sekali salawat dari ibadat yang seumur dunia. Mudah-mudahan berkat taraweh kita bersalawat juga, kita juga memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah. Mudah-mudahan kita orang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu menambah-nambah rahmatnya kepada kita. Nah, jadi paham sudah. Satu, kita kadang memberi bakas. Dua, kuat kita kadang memberi bakas. Kita ini bau-bau-bah, waya-waya ada, waya-waya tiada, waya-waya garing, waya-waya sehat. Bau-bau-bah itu kenapa gerang? Karena perbuatan Allah boleh mengadakan, boleh meniadakan. Karena Allah waya-waya mengadakan, waya meniadakan, jadi bau-bau-bah. Karena ada, karena kada, karena garing, karena sehat, dan semuanya mengandung hikmat. Ada pasti kebaikan yang terselip di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Nah, pandanglah kebaikan itu kalau kita menerima dan tidak lagi menganggap kesalahan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun itu memakai sebab. Dan walaupun Allah kada bergantung lawan sebab, biar ada sebab kuasa aja, tapi Allah menghendaki memakai sebab. Siapa sebab yang utama? Ialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita coba sambungan malam esok. Kalau gawian ini nampak sudah bergerak, berdiam, digarakakan, didiamakan, digarakakan, didiamakan, berarti orangnya itu ada. Ya Allah, orangnya nang menggawi itu ada, penyembikin pangkat ada. Karena sifat Tuhan yang pertama yaitu wujud.
kadang mungkin bergerak lawan berdiam kita nih, ini kan gawian orangnya nih, gawian menggerakkan lawan mendiamakan. Maulah orang namang gawiakan tuh ada orangnya, kadang mungkin pasti ada. Nah, sifat Tuhan yang pertama kan wujud, artinya ada, mustahil tiada. Duduk di masjid ada Tuhan, duduk di langgar ada Tuhan. Mana bukti sidin ada nih pang bergerak berdiam nih? Sidin tuh berarti ada. Cuma mustahil sidin tuh di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada, tengah kada. Mbak di mana? Ada tuh Pak, tapi kada bertempat. Lalu rasa ada, rasa kehadiran Allah itu terasa. Rasa mana? Dan kehadiran Rasulullah itu pun terasa. Banyakilah beristighfar. Apabila sudah dosa kita hilang, berasih, insya Allah kita bisa melihat Rasulullah ya qadatan. Rasulullah nggak ada dinding. Rasulullah itu nggak ada halangan. Beliau ada di mana-mana. Beliau bisa dilihat kapanpun. Tapi mata ini buta pada melihat, bukan karena matanya, tapi karena dosa yang menghalangi. Baca istighfar dan terus baca istighfar. Moga kita bisa melihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ampun dari dunia akhirat.